Halo, selamat datang kembali di channel YouTube Pengabdi Voli. Apa kabarnya teman-teman semua, para penggemar voli Indonesia, para penggemar timnas Indonesia, dan juga khususnya para penggemar Rifa Nurmulki. Oke, hari ini saya akan membahas tentang Rifa Nurmulki, khususnya tentang pertandingan lanjutannya yang dijalani bersama Wolf Dog Nagoya di Liga Jepang atau SV League pada hari Sabtu dan Minggu kemarin. Jadi setelah pada minggu sebelumnya Rifa Nurmulki itu menjalani debut bersama Wolf Dog Nagoya. Nah, kali ini kesempatan yang dimiliki oleh Rifa Nurmulki bersama Wolf Dog Nagoya itu bertambah lama. Jadi menit bermain yang didapatkan oleh mantan pemain Surabaya Samator itu justru lebih lama setelah dirinya berhasil melakukan adaptasi dengan cukup baik. Nah, kemarin Wolf Dog Nagoya itu menjalani dua pertandingan melawan Osaka Blue Teon dan hasilnya sama-sama kalah. Di pertandingan pertama, Wolf Dog Nagoya itu dikalahkan oleh Osaka Blue Teon dengan skor 2-3. Jadi di set pertama, Wolf Dog Nagoya itu kalah dengan skor 22-25. Di set kedua, lagi-lagi Wolf Dog Nagoya itu kalah dengan skor 23-25. Tapi di set ketiga, Wolf Dog Nagoya itu berhasil menang atas Osaka Blue Teon dengan skor 25-20. Di set keempat, lagi-lagi Rifa Nurmulki dan kawan-kawan itu berhasil mengalahkan Osaka Blue Teon dengan skor 25-16. Tapi di set kelima, Wolf Dog Nagoya dikalahkan Osaka Blue Teon dengan skor 9-25. Nah, di pertandingan kedua, lagi-lagi Wolf Dog Nagoya itu dikalahkan oleh Osaka Blue Teon. Kali ini skornya adalah 1-3. Jadi di set pertama Wolf Dog Nagoya sebenarnya berhasil mengalahkan Osaka Blue Teon dengan skor 25-22. Tapi di 3 set selanjutnya, Rifa Nurmulki, Nimir Abdel Aziz, Tina Urnau dan kawan-kawan itu dikalahkan oleh Yuji Nishida dan teman-temannya. Di set kedua, Osaka Blue Teon itu mengalahkan Wolf Dog Nagoya dengan skor 26-24. Di set ketiga, lagi-lagi Osaka Blue Teon itu mengalahkan Wolf Dog Nagoya dengan skor 25-23. Dan di set keempat atau set terakhir, Osaka Blue Teon itu menang dengan skor 25-16. Nah, hasil yang didapatkan oleh Wolf Dog Nagoya itu menempatkan Wolf Dog Nagoya saat ini berada di posisi ke-6 dari 10 tim yang berlaga di Liga Jepang atau SV League. Jadi Wolf Dog Nagoya itu sudah menjalani 6 pertandingan. Hasilnya adalah Rifa Nurmulki dan kawan-kawan itu mendapatkan 2 kemenangan dan menelan 4 kekalahan. Sementara itu Osaka Blue Teon saat ini kokoh berada di posisi pertama setelah mereka menang 5 kali dan kalah 1 kali. Sedangkan di posisi kedua itu ada JTEKT Sting IG yang juga mendapatkan 5 kemenangan dan hanya menelan 1 kekalahan. Nah, ini ada momen yang cukup seru, yang cukup sengit di set keempat ketika Wolf Dog Nagoya itu melawan Osaka Blue Teon pada pertandingan kedua. Jadi saat itu memasuki set keempat dan skornya itu adalah Wolf Dog Nagoya 2, sedangkan Osaka Blue Teon itu 4. Saat itu Rifa Nurmulki itu melakukan spike melalui bola quick. Sebenarnya bolanya itu masuk dan mungkin bisa dikatakan bisa menjadi poin bagi Wolf Dog Nagoya. Tapi ternyata wasit itu memutuskan bahwa spike yang dilakukan oleh Rifa Nurmulki itu sebuah foul atau sebuah pelanggaran. Mungkin saja wasit melihat bahwa cara Rifa Nurmulki melakukan spike itu dianggap sebuah pelanggaran sehingga wasit menghadiahkan poin untuk Osaka Blue Teon. Nah, setelah itu sempat terjadi protes yang cukup lama dari para pemain Wolf Dog Nagoya terhadap keputusan yang diambil atau dikeluarkan oleh wasit yang memimpin pertandingan. Bahkan saat itu para pemain Wolf Dog Nagoya itu juga melakukan protes secara bersama-sama, termasuk Rifa Nurmulki yang memang sempat kebingungan kenapa bola masuk dari speknya itu dianggap foul atau dianggap pelanggaran yang berbuah poin bagi Osaka Blue Teon. Kalau kita melihat videonya, Rifa Nurmulki itu sempat tersenyum atau bahkan bisa kita katakan sempat tertawa. Mungkin saja Rifa Nurmulki itu juga kebingungan karena sebenarnya bolanya masuk tapi ternyata itu tidak dihitung poin untuk Wolf Dog Nagoya tapi justru poin gratis bagi Osaka Blue Teon. Bahkan Rifa Nurmulki itu sempat diredam oleh Nimir Abdel Aziz ketika melakukan protes di tengah lapangan. Tapi apapun itu nasi sudah menjadi bubur dan saat itu memang Osaka Blue Teon itu akhirnya berhasil memenangi pertandingan dengan skor yang 3-1. Nah,
Kalau kita bicara tentang menit bermain yang didapatkan oleh Rifanur Mulki, saat ini memang cukup lama, tapi harus diakui Rifanur Mulki itu tidak bisa bermain di posisi aslinya atau posisi idealnya sebagai hitter. Jadi Rifanur Mulki itu dimasukkan ke tengah lapangan untuk menjadi middle blocker atau block spesialis. Nah, pelatih Wafdok Nagoya itu seolah memaksimalkan tinggi badan Rifanur Mulki untuk menjadikan mantan pemain Jakarta Stin Bin itu sebagai blocker spesialis di tengah lapangan. Karena kita ketahui bahwa Rifanur Mulki itu memiliki tinggi yang cukup menjulang dan tinggi Rifanur Mulki itu cukup ideal bagi dirinya untuk menghalau spike-spike dari pemain lawan. Nah, kalau kita bicara tentang peran yang dimiliki oleh Rifanur Mulki, selain menit bermainnya yang bertambah lama, dirinya itu juga beberapa kali menyumbangkan poin bagi Wafdok Nagoya. Kemarin saja dirinya itu sudah menyumbangkan beberapa poin melalui bola-bola quick yang sebenarnya itu bukanlah bola-bola ideal bagi dirinya. Seperti yang kita ketahui, selama ini Rifanur Mulki itu memang sudah sangat identik sebagai hitter, tidak hanya di timnas Indonesia tapi juga ketika dirinya bermain di level klub. Tapi keputusan yang diambil oleh pelatih Wafdok Nagoya untuk menempatkan atau menjadikan Rifanur Mulki sebagai middle blocker itu juga sebuah keputusan yang cukup masuk akal. Karena apa? Karena di Wafdok Nagoya saat ini sudah ada Nimir Abdel Aziz yang posisinya sebagai hitter seolah tidak tergantikan. Bahkan bisa kita katakan Nimir Abdel Aziz itu pasti menempati satu slot utama di line up yang diturunkan oleh Wafdok Nagoya di Liga Jepang atau SV League. Nah, kalau Rifanur Mulki itu tetap dimainkan sebagai hitter, tentu saja dirinya itu akan kalah bersaing dengan Nimir Abdel Aziz yang merupakan pemain kelas dunia. Bahkan Nimir Abdel Aziz menurut situs di Volleybox itu merupakan top 100 pemain volley terbaik yang ada di dunia. Tentu saja Rifanur Mulki dengan peran barunya ini harus beradaptasi lebih lama atau dirinya itu harus bekerja lebih keras agar bisa menjalankan game plan yang diterapkan oleh pelatih Wafdok Nagoya. Tapi tentu saja perjalanan Rifanur Mulki dan juga Wafdok Nagoya di fase reguler ini masih sangat panjang, masih sangat lama, karena setiap tim yang bertanding di SV League atau Liga Jepang itu akan menjalani 44 pertandingan di fase reguler. Nah, saat ini Wafdok Nagoya dan semua tim itu baru menjalani 6 pertandingan. Itu artinya masih ada 38 pertandingan yang harus dijalani oleh mereka ke depannya. Tentu saja mereka masih memiliki peluang yang sangat banyak, masih memiliki kesempatan yang sangat panjang untuk meramu kekuatan, termasuk untuk menerapkan strategi-strategi yang berbeda di tengah lapangan. Dan tentu saja itu juga berlaku bagi Rifanur Mulki yang akhirnya harus menjalankan peran baru sebagai middle blocker di Wafdok Nagoya. Kalau menurut teman-teman sendiri, bagaimana tentang peran baru yang dijalani oleh Rifanur Mulki bersama Wafdok Nagoya di Liga Jepang ketika dirinya itu harus mengubah posisinya sebagai dari seorang hitter menjadi seorang middle blocker? Kita doakan agar karir Rifanur Mulki di Liga Jepang itu berjalan dengan sangat sukses dan dirinya bisa membantu Wafdok Nagoya mendapatkan hasil terbaik. Dan juga tidak lupa kita berdoa agar timnas voli Indonesia itu bisa mendapatkan prestasi, tidak hanya prestasi di level Asia Tenggara seperti saat ini, tapi juga prestasi di level Asia dan juga di level dunia. Terima kasih, sampai jumpa.